ketemu lagi sama Ibu di pelajaran matematika kelas 7. Walaupun sekarang bukan jadwalnya, nggak apa-apa ya. Jadi hari ini Ibu pengen membagikan kepada kalian pembahasan dari CBT yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Oke. Jadi nanti hari Rabu Kamis Jumat kita mulai materi yang baru. Sekarang pembahasan CBT-nya yang kemarin ya. Jadi barangkali kalian ada yang masih penasaran kenapa kok salah, kenapa kok nilainya nggak betul semua, kan perasaan udah betul semua kok masih ada yang salah. Nah, perhatikan pembahasan CBT kali ini. Ibu akan membahas soal CBT konsep dan perbandingan bilangan. Semangat ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Mungkin di sini soalnya ngacak karena Ibu setting di CBT-nya yang ngacak ya. Jadi ini mungkin ketika kalian mengerjakan soal yang keberapa nggak apa-apa, yang penting soalnya masih sama seperti itu. Oke. Nah, yang pertama di sini Bagir berada di posisi bilangan 3. Kemudian dia mundur 5 langkah. Tentukan bilangan bulat yang dilewati Bagir. Oke, sekarang kita bikin dulu garis bilangannya. Kita tempatkan Bagir itu di posisi bilangan 3. Nah, di sini ya, ini kan bilangan 3 positif. Kemudian dia mundur 5 langkah, berarti ke belakang. Mundur 5 langkah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tentukan bilangan bulat yang dilewati Bagir. Ini kan pertanyaannya adalah, nih perhatikan di sini. Pertanyaannya adalah yang dilewati ya. Pertanyaannya adalah yang dilewati. Berarti yang pertama dan yang terakhir dia tidak dihitung. Kenapa? Karena dia tidak melewatinya. Yang pertama dia mulai, yang terakhir dia diam. Nah, yang mana yang melewati? Yang di tengah ini. Apa saja? Kita mulai dari yang paling kecil. Negatif 1, 0, 1, dan 2. Sehingga jawabannya adalah B. Ya. Gampang ini mah ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Husein berada di posisi negatif 1. Kemudian dia maju 3 langkah. Tentukan bilangan bulat yang dilewati Husein. Ini hampir sama kayak tadi caranya, kayak yang soal pertama. Kita tempatkan Husein di bilangan negatif 1 di sini ya. Kemudian dia maju 3 langkah. Kita hitung. 1, 2, 3. Dia berhenti di angka 2. Berarti yang dia lewati adalah ini. Apa aja? 0 dan 1. Sehingga jawabannya adalah A. Gampang ya. Sekarang soal berikutnya. Nah, ini perhatikan baik-baik kalau masih ada yang bingung. Suhu udara di suatu ruangan dapat mencapai 25 derajat Celcius di bawah 0. Sekarang tulislah lambang bilangan bulat yang terdapat pada kalimat tersebut. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan. Kata kuncinya itu adalah di bawah 0. Nih. Di bawah 0. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena di bawah 0 itu pasti identik sama negatif. Sehingga karena ininya di bawah 0 dan tandanya negatif, di sini kan bilangannya adalah 25. Bilangannya adalah 25. Berarti kita pilih yang 25, bukan yang 2,5, 25. Di sini kan soalnya 25 ya. Karena negatif berarti negatif 25. Sehingga jawabannya adalah C. Nih, gampang banget ya. Oke, sekarang lanjut. Pedagang itu mengalami keuntungan sebesar Rp107.500. Tulislah lambang bilangan bulat yang terdapat pada kalimat tersebut. Jelas di sini kalau tadi kata kuncinya adalah di bawah 0, kalau sekarang keuntungan, di sini ada kata keuntungan. Nah, kalau dia keuntungan berarti bilangannya bernilai positif. Nah, di sini bilangannya apa? Ini 107.500. Gimana nulisnya? 107.500. Berarti antara C dan D karena keuntungan positif. Berarti yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah D ya. Gampang ya. Nah, sekarang perhatikan di sini.
bandingkan bilangan berikut dengan tanda kurang, lebih, atau sama dengan. Ini kurang ya, kita tambahin. Kalau misalnya masih bingung, ini K, jadi kurang. Kalau ini B, jadi lebih. Perhatikan di sini ada negatif 8 sama negatif 10. Nah, di sini coba lihat. Ini kan negatif 8. Di sini negatif 10. Nah, negatif 8 letaknya kalau dari garis bilangan ya, di sebelah kanan dari negatif 10. Berarti dia lebih besar. Kenapa? Karena bilangan yang terletak di sebelah kanan dia akan lebih besar daripada yang terletak di sebelah kiri. Ya, jadi jawabannya adalah A, lebih besar. Oke. Sekarang soal berikutnya. Bandingkan bilangan berikut dengan tanda, lihat sini, kurang, lebih, atau sama dengan. Gampang ini mah ya, 101 sama 110 jelas. Jawabannya C. 101 pasti lebih kurang dari 110. Ini jelas karena sama-sama positif, kita lebih mudah untuk membandingkannya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan di sini, urutkan bilangan di bawah ini dari yang terbesar. Nah, kalian kalau misalnya nggak mau bingung, kita bikin aja garis bilangan. Terus kita simpan deh angka-angka yang ada di sini menurut kaidah garis bilangan. Jadi kalau garis bilangan itu kaidahnya adalah dari sini, sebelah sini itu positif, terus 0, terus kesananya negatif dari yang angkanya paling kecil sampai angka yang paling besar. Gampang ya. Nah, kita lihat di sini kan 0 nih. 0, terus setelah ini di sini ada 2, ada 4. Di sini pasti negatif 4. Negatif 4 ada di sini, setelah itu negatif 10, negatif 12, negatif 22, negatif 35, ya kan? Kalau bikin garis bilangan seperti ini kan, nggak mungkin kita nyimpan negatif 10 di sini, kemudian negatif 4 di sini, nggak mungkin. Karena pasti dari 0 itu dari angka yang paling kecil, bukan nilai ya, tapi angka yang paling kecil dari sini. Kemudian membesar. Nah, pertanyaannya adalah urutan dari yang terbesar. Tadi kan kalau penyimpanannya dari 0 itu angka yang terkecil, tapi kalau nilainya itu nggak kecil kalau yang sebelah kanan ya. Jadi kalau yang dari yang terbesar, kita lihatnya dari yang sebelah kanan, dari sebelah sini. Ini berarti yang paling besar. Negatif 4, kemudian negatif 10, negatif 12, negatif 22, dan negatif 35. Oke? Jadi ini yang paling besar. Kalau ini, kalau dari sini ke sini berarti yang paling kecil. Kalau dari sini ke sini berarti yang paling besar. Ya, jadi jawabannya adalah B. Gampang. Oke, lanjut. Sekarang masih sama kayak yang tadi, cuman kita di sini ada positifnya ya. Urutkan bilangan di bawah ini yang dari yang terbesar juga. Nah, di sini ada bilangannya sama. Kita bikin garis bilangan, kemudian kita masukkan angka-angkanya yang ada di sini sesuai dengan garis bilangan di sini. Kalau udah bentuk seperti ini terlihat mana yang besar mana yang kecil. Kalau dari yang terbesar berarti dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kalau yang terbesar berarti kita tinggal simpan aja angkanya. Apa aja? 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 3, negatif 4. Apa jawabannya? Ya, D. Oke, kemudian urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil. Nah, kalau ini dari yang terkecil ya, sama kita bikin garis bilangan juga. Kita letakkan sesuai dengan kaidahnya. Nah, kalau dari yang terkecil berarti dari kiri ke kanan. Apa aja? Negatif 32, negatif 20, negatif 10, negatif 1, dan 0. Jawabannya? Ya, kelihatan ya. Jawabannya adalah C. Oke, ini soal yang terakhir. Perhatikan di sini, bandingkan bilangan berikut dengan tanda kurang dari, lebih dari, sama dengan. Sebenarnya walaupun soal ini ada angkanya, ada hurufnya ya, tapi ini gampang banget loh. Kenapa? Karena ibu bikin ini negatif, ini positif. Walaupun kalian tidak mengetahui ini ratus ribuan atau apa, kalian pasti harusnya bisa melihat ini angka negatif, ini positif. Angka negatif itu pasti lebih kecil daripada angka positif. Ya, bilangan negatif pasti lebih kecil daripada bilangan positif. Berarti jawabannya
kurang dari ya, apa ini. Jadi jawabannya kurang dari ya. Beda konsep lagi kalau misalnya ibu di sini nggak ada negatifnya. Kalian harus mikir dulu ya, harus tahu dulu ini ratus ribuan atau puluh ribuan baru dibandingkan. Tapi kalau udah kayak gini, mau ininya sepanjang apapun dia pasti lebih kecil daripada angka positif. Oke? Paham ya? Nah, oke, paham ya. Jadi ini adalah pembahasan dari soal CBT kita. Semangat. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, kalian tanyakan ke ibu. Yang jelas ingat pesan ibu ini. Ibu ya, nilai itu urusan belakangan. Yang penting kalian mau berusaha. Walaupun kalian nggak bisa, kalian harus berusaha untuk bisa. Caranya gimana? Ketika ibu ngasih materi, perhatikan baik-baik. Kalau ada yang penting-penting dicatat dalam buku, walaupun ibu nggak nyuruh. Kemudian kalau ada yang nggak paham, langsung tanya aja ke ibu. Boleh di grup, boleh japri, boleh lah. Yang penting kalian bertanya ke ibu. Ya, itu kalian harus berusaha. Pokoknya harus berusaha kalau mau bisa. Ya, nilai urusan belakangan. Oke? Udah ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.